Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Allah taala senantiasa memberikan hidayah bagi anak dan bagi antum semuanya. Agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan tidak ada jalan bagi seseorang untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mengikuti syariat Islam. Syariat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, kemudian kepada para imam. Hanya dengan mengikuti jalan ini seseorang akan selamat menjalani kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Hanya dengan mengikuti jalan ini seseorang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari neraka Allah. Dan untuk dapat memahami syariat Islam yang mulia ini, maka kita butuh belajar, butuh menuntut ilmu, belajar agama. Makanya banyak sekali dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah hadis yang masyhur yang sering sekali kita dengar. Nabi kita tercinta Muhammad SAW mengabarkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, salallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu
Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Barang siapa yang dia menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk dapat masuk ke dalam surga. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk Allah taala mencintai seorang hamba adalah Allah taala berikan kemudahan bagi mereka, bagi hamba-hamba ini untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin bagi orang ini kebaikan, apa yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba ini? Apakah jika Allah Ta'ala ingin kebaikan bagi seorang hamba, Allah kasih dia banyak harta? Apakah jika Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, ingin kebaikan bagi hamba ini, Allah beri dia jabatan yang tinggi? Apakah jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah Ta'ala jadikan dia populer? Tetapi Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang Allah Ta'ala ingin baginya kebaikan, yufaqihuhu fid din. Allah jadikan orang ini faqih, faham terhadap agama Islam, paham syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW ini, cara yang agung. Ini adalah indikasi Allah Ta'ala cinta, Allah ingin kebaikan bagi seorang hamba. Allah mudahkan dia belajar agama, sehingga dengannya dia dapat mengetahui yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Sehingga dengannya dia dapat mengetahui yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah. Sehingga dengannya dia dapat mengetahui yang halal dan haram. Sehingga dengannya dia dapat kembali kepada agama Islam. Dan kembali kepada agama Islam ini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, adalah satu-satunya jalan bagi kaum muslimin jika mereka ingin keluar dari kehinaan. Terdapat pada hari ini kaum muslimin jumlahnya banyak, akan tak bisa Tuhan. Di mana-mana kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin ditindas, dibunuh. Allah Ta'ala uji, dan ini adalah kehinaan ini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu jalan, yaitu kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Rasulullah SAW mengabarkan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan inah, jual beli dengan inah yaitu dengan sistem riba, salah satu sistem riba. Kemudian wa akhadhtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar'i, dan kalian telah mengikuti buntut-buntut dari bakar, dari sapi, dari hewan ternak, dan raditum biz-zar'i, dan kalian ridho dengan pertanian. Hal ini kata para ulama mengabarkan manusia pada waktu itu sudah terbuai dengan dunia, cinta dunia. Wa taraktumul jihad,
dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullah, maka Allah Ta'ala akan timpakan bagi kalian kehinaan. Allah jadikan kalian terhina. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan ini, kata Nabi SAW, tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala, tidak akan diangkat oleh Rabbul Alamin, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian kembali kepada agama Islam. Islam yang mana? Islam yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan kepada para sahabat, kemudian diikuti oleh para a'immah. Islam yang pure, yang murni. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan agar kita dapat kembali kepada agama Islam yang pure, yang murni, yang original, maka kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Makanya tidak ada jalan untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keselamatan kecuali dengan mempelajari agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab, Al-Quranul Karim, dan mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawah, dengan tilawah yang benar. Apa yang maksud dengan haqqa tilawah di sini? Dijelaskan oleh para mufassirin. Di antaranya adalah Mujahid, kemudian Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati adalah membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Ya, dia belajar Al-Quran, dan inti dari Al-Quran adalah bagaimana kita dapat mengamalkan Al-Quran. Dan bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran jika kita tidak memahami apa yang kita baca dari Al-Quran Karim tersebut. Dan kita tidak akan bisa mengikuti agama Islam jika kita tidak paham isi Al-Quran, tidak memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW mengabarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan apa? Al-Quranul Karim. Maka belajar Al-Quran jamaah Allah adalah sesuatu yang sangat penting sekali bagi kita untuk dapat meraih kemuliaan dan keselamatan. Dan inti dari Al-Quranul Karim adalah bagaimana kita dapat mengamalkannya. Nah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran penting. Memperbaiki tajwidnya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya penting. Menghafal Al-Quran penting. Membaca Al-Quran penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengamalkan isi Al-Quran. Jika Al-Quran dibaca setiap hari, dibaca bacaan dengan mujawadah, dengan tajwid yang benar, dihafalkan tapi tidak diamalkan, Al-Quran perintahkan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itu ahad, esa, satu. Allah
Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah. Akan tetapi dia baca Quran, dia hafalkan, dalam amalannya ternyata dia sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia mati dalam keadaan yang demikian, maka tidak ada manfaat baca Al-Qur'annya. Jika dia mati dalam keadaan menyebutkan Allah, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka kembali dari sini penting bagi kita untuk memahami ayat demi ayat yang kita baca agar kita dapat mengamalkannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mempelajari sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. Surah yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang terbaik, yang dia senantiasa dibaca dan tidak sah sholat apabila tidak dibacakan padanya Fatihatul Kitab. Itu surah Al-Fatihah ini, surah yang minimal satu hari 17 kali kita baca minimal pada sholat-sholat wajib, apalagi ditambah sholat yang sunnah, sholat nafilah, maka itu akan lebih banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala beri hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Surah Al-Fatihah ini diawali dengan basmalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ba pada Bismillah, ya ini adalah ba al-isti'anah. Ba isti'anah ini artinya isti'anah memohon pertolongan. Artinya sewaktu seorang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia telah memohon kepada Allah pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Oleh sebab itu kita dapati para ulama sewaktu mereka menulis kitab, senantiasa mereka mengawali kitab mereka, buku mereka dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah untuk mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengirimkan pesan kepada para raja untuk mendakwakan Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengawali dengan basmalah, Bismillah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, karena mereka sadar bahwasanya jika tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada manfaat buku yang telah mereka tulis ini. Karena jika tidak dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada yang ambil faedah dari buku ini. Makanya para ulama senantiasa mengawali tulisan mereka juga dengan basmalah. Bahkan sebagian dari para ulama mengabarkan jika kita menulis pesan pun awalnya dengan basmalah. Jadi termasuk sunnah. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali suratnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon pertolongan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, dengan memohon pertolongan dengan apa? Dengan nama Allah, Bismillah. Dan Allah, lafzul jalalah, adalah nama Allah yang paling agung, yang paling mulia di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Allah memiliki banyak nama. Ada yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim,
ada yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaibnya yang hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Adapun yang diperintahkan bagi kita untuk mempelajarinya adalah 99 nama. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, "Walillahi tis'atun wa tis'ina isma, faman ahsaha dakhala al-jannah." Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha, yang mempelajari nama-nama ini, nama-nama Allah yang 99 tadi, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengabarkan, sepakat para ulama bahwasanya 99 ini bukan batasan. 99 ini bukan batasan nama Allah Ta'ala, banyak sekali. Allahu Akbar. Dan semua nama-nama Allah adalah nama-nama yang indah. Kita mengimani Allah Ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Dan semua nama Allah ini mustaq itu apa? Diambil dari sifat Allah yang terbaik. Contohnya nama Allah itu Allah. Jadi nama Allah yang paling mulia Allah Ta'ala diambil dari ilah, ay ma'bud, yang diibadahi. Jadi Allah Ta'ala artinya yang diibadahi, yang hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Adapun Tuhan-Tuhan lain maka tidak berhak kita serahkan kepadanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah Ta'ala katakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini juga merupakan nama Allah. Sama-sama dari kata rahimah, yarham, yaitu menyayangi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Akan tapi di sini dia sama namun berbeda. Sama-sama artinya sayang, tapi berbeda. Apa bedanya? Rahman adalah kasih sayang Allah yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Semua makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Semuanya, baik itu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Baik itu yang mukmin, yang kafir, yang munafik, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Kasih sayang sifatnya umum. Allah Ta'ala beri mereka rezeki, Allah Ta'ala beri mereka makanan, Allah beri mereka udara, Allah beri mereka minuman. Ini merupakan kasih sayang Allah Ta'ala. Kasih sayang sifatnya umum, mencakup segala hal, segala sesuatu. Oleh sebab itu, Pak, Ibu, rahimah Allah, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Nama Rahman ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini khusus nama Allah Ta'ala. Tidak boleh kita memberikan nama anak dengan Rahman, dengan nama Rahman tidak boleh. Karena ini khusus untuk Allah. Sebagaimana tidak boleh kita memberikan nama anak dengan nama Allah. Ini khusus untuk Allah. Allah Rahman, tidak boleh. Khusus untuk Allah Ta'ala saja. Dan Nabi SAW mengabarkan sebaik-baiknya nama adalah dengan menambahkan abd di depan kedua nama ini, yaitu Abdullah dan Abdurrahman.
Ini sebaik-baik nama kata Nabi SAW. Nah, maka kalau ingin memberi nama anak, kasih nama Abdullah, nama Abdurrahman. Ini sebaik-baik nama kata Nabi SAW. Adapun beri nama anak dengan Allah, Rahman, tidak boleh. Ini Rahman ya, tadi Rahman merupakan nama Allah yang mana Allah memiliki kasih sayang, yang kasih sayang Allah Subhanahu ini sifatnya umum bagi semua makhluk. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Ya, yang selanjutnya adalah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim adalah juga artinya kasih sayang. Akan tetapi kasih sayang yang sifatnya khusus, yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang beriman saja. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman ini rahima, rahim, sayang. Sayangnya beda. Allah Ta'ala beri mereka hidayah, yang mana hidayah ini hanya milik Allah Ta'ala saja. Allah mudahkan langkahnya untuk mengerjakan ibadah. Allah mudahkan langkahnya untuk sholat. Allah mudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar agama Islam. Allah mudahkan dia untuk membaca Al-Quran. Dan ini semuanya adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Dan ini khusus jamaah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dia. Makanya tadi Allah Ta'ala katakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah kepada orang-orang yang beriman ini rahim, ini sayang yang khusus. Allah tidak berikan hidayah ini kepada orang-orang kufar, tidak. Tetapi Allah berikan kepada hamba yang Allah inginkan baginya kebaikan. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satu pun yang dapat memberikan kepada hidayah. Dan barang siapa yang Allah telah memberikan hidayah, tidak ada satu yang dapat menyesatkannya. Makanya kita senantiasa butuh hidayah dari Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian di sini Pak, Ibu, adalah pujian yang penuh dengan kerendahan hati, pujian yang dengan penuh mahabbah, cinta. Karena yang namanya pujian terkadang bawahan memberikan pujian bagi atasannya, rakyat memberikan pujian pada rajanya. Tapi apakah semua pujian ini mengandung cinta? Tidak. Terkadang dia memuji atasannya karena ada yang dia inginkan, karena terpaksa dia puji, tapi dia tidak memuji dengan cinta. Tapi suatu seorang muslim memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujiannya adalah pujian yang penuh cinta, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh ketergantungan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang mana semuanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam. Ar-Rahmanir-Rahim, itu sudah kita bahas. Allah disebut Rahman, yang benar Rahman merupakan kasih Allah yang sifatnya umum. Kemudian Rahim adalah kasih Allah yang khusus bagi orang yang beriman saja. Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari hari kiamat, hari kebangkitan, yang mana pada waktu itu tidak ada lagi raja-raja dunia. Dan orang yang beriman, seorang mukmin yakin dengan adanya hari kiamat.
dan ini termasuk syu'ul iman, cabang dari cabang-cabang keimanan. Bahkan dia merupakan satu dari 6 cabang keimanan yang paling penting, yang dia merupakan rukun min arkanil iman, rukun dari rukun iman, yaitu iman pada hari akhir. Tidak dikatakan seorang ini mukmin jika dia tidak beriman pada hari akhir. Jika dia tidak beriman adanya kehidupan setelah kematian, tidak dikatakan dia beriman. Jika dia meyakini nanti setelah manusia meninggal dunia, ya maka dia hidup lagi, reinkarnasi. Ini bukan seorang mukmin. Akidah seorang mukmin adalah meyakini bahwasanya setelah kematian ini bukanlah akhir segalanya, bukan dari baru awal. Kematian bukan akhir segalanya, akan baru awal. Makanya tidak pantas seorang mukmin sewaktu dia memiliki banyak masalah kemudian dia bunuh diri. Ini bukan mukmin seperti ini. Tidak pantas dilakukan oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena setelah meninggal bukan selesai segala urusan, katanya baru dimulai. Ada yang namanya alam barzah. Ada nanti hari kebangkitan, ada yaumul hisab, akan dihitung amalan-amalan seorang, ada sirat yang akan dilalui yang membentang di atas neraka jahanam, ada surga, ada neraka. Ini orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, Allah lah raja pada hari tersebut. Tidak ada raja-raja yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya tentang banyaknya kesalahan dari kaum muslimin dalam membacaannya. Diingatkan oleh Ibnu Katsir dan tafsir yang mana sebagian manusia membaca dengan tidak mentasdidkan. Mereka baca dengan tanpa tasdid. Iyaka. Iyaka artinya adalah dorus syams, cahaya matahari, atau bisa dimerupakan matahari. Artinya suatu seorang mengatakan iyyaka na'budu tanpa tasdid, maka dia mengatakan hanya kepada matahari aku menyembah. Ini fatal salahnya. Makanya tadi kita katakan belajar tajwid itu penting. Belajar Al-Quran penting, ya terus belajar tajwidnya, tapi intinya adalah bagaimana kita mengamalkan isi Al-Quran. Bukan berarti belajar tajwid tidak penting. Salah dalam melafazkan Al-Quran maka bisa salah maknanya. Di antaranya ini tadi, yang dia baca tanpa tasdid maka maknanya berubah drastis dari yang awalnya makna tauhid jadi makna kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasa kita dengar di sebagian masjid, ya. Maka penting untuk belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dengan tasdid. Iyyaka. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah. Mana tauhid kepada Allah, Allah ingatkan kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar sekali. Dalam hadis Sahihul Bitawah, hadis yang sudah sering juga kita dengarkan, yang mana ada hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa banyak sekali dosa dikarenakan banyak maksiat yang dia kerjakan. Ditampilkan pada hamba ini
tis'atul wa tis'ina sijilan, 99 buku catatan amal keburukan. Yang satu buku ini saja sewaktu dibentangkan dari kemaksiatan yang dilakukan muddal basar, sejauh mata memandang. Ya ini tidak heran. Coba kita catat saja amalan perbuatan kita satu hari, tulis dari awal bangun tidur sampai tidur lagi, gitu kan? Itu sudah banyak, sudah berapa lembar gitu ya? Itu baru satu hari, kita hidup berapa tahun? Dan orang ini dihadirkan dari amalannya 99 catatan amal keburukannya, 99 kitab. Yang satu saja waktu dibentangkan muddal basar, sejauh mata memandang, banyak sekali dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Sehingga pada waktu itu orangnya sudah lemah, sudah pasti akan binasa. Tidak ada lagi jalan, dan dia mengakui ini adalah kemaksiatan yang dia lakukan dahulu waktu hidup di dunia, bukan maksiat. Kemudian Allah Ta'ala hadirkan di tokoh kartu bertuliskan La ilaha illallah. Allah katakan, ya hamba ini berkata kepada Allah, ya Allah, apa ini? Mahadir di tokoh, mahadir di sijilan. Ya Allah, apa arti kartu yang kecil ini? Itu kartu kecil jika dibandingkan dengan buku kitab-kitab yang banyak, 99. Apa artinya ya Allah? Bitokoh la ilaha illallah ini jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang banyak manusia zaman Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga setelah kematiannya pun masih mereka meremehkan tauhid kepada Allah. Apa? Cuma la ilaha illallah saja. Dan pada hari ini juga manusia sebagian besar meremehkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sibukkan dengan yang lainnya, tidak mau belajar tauhid. Ya remeh, enteng. Sampai hamba ini suatu dibanding oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia katakan mahli bitokoh. Kartu apa ini? Kartu yang kecil bertuliskan la ilaha illallah jika dibandingkan dengan catatan amal keburukan yang sangat banyak ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizalimi pada hari ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan 99 buku catatan amal keburukannya tadi di satu daun timbangan, dan di toko ya, jadi timbangan kayak ada 2 daun timbangan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan amal keburukan tadi, buku-buku ini yang banyak tadi ya, ke satu daun timbangan bawah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala letakkan di tokoh kartu bertuliskan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Allah Ta'ala letakkan di tokoh tauhid la ilaha illallah ini pada daun timbangan yang satunya fatosyatin sijilan. Maka apa? Maka tercampaklah buku-buku kitab-kitab catatan amal keburukan ini. Fatosyat tercampak Pak. Letakkan saking apa? Beratnya di toko la ilaha illallah. Ini subhanallah. Tercampak jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mengalahkan tapi terlempar. Karena apa? Karena la ilaha illallah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadlul tauhid jamaah. Dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, semua mukmin, semua orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka semuanya memiliki di tokoh ini kartu bertuliskan la ilaha illallah ini. Semua kita memilikinya. Akan tetapi bobotnya yang berbeda. Tidak semuanya sama la ilaha illallahnya. Tergantung dari keimanan mereka, tauhid mereka, sejauh mana mereka menterima Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dalam asma wa sifatnya.
semakin mantap dia, maka akan semakin berat timbangan ini. Makanya penting kita belajar tauhid. Dan diingat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca. Iya, karena budu hanya kepada Allah kami beribadah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikhlaskan ibadah itu atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kami beristi'anah. Isti'anah memohon pertolongan. Kita jangan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah kita bisa hadir di majelis ini menuntut ilmu agama, belajar ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar di agama Allah. Ini adalah karena pertolongan dari Allah taala. Kita ibadah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa khusyuk kita sholat adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang sholat tapi tidak khusyuk dalam sholatnya. Dia sholat tapi pikirannya di mana-mana. Dia sholat tidak khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat. Maka untuk khusyuk kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikhlas kita dalam ibadah butuh pertolongan dari Allah. Untuk dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW butuh pertolongan dari Allah. Isti'anah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lepaskan diri kita dari ketergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam zikir pagi pertama di antaranya adalah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan sampai engkau bebankan kepada diriku sesuatu yang tidak engkau bantu ya Allah. Senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam setiap urusannya. Dalam menjauhi maksiat butuh pertolongan dapat. Butuh pertolongan dari Allah. Pada hari ini luar biasa maksiatnya, fitnah datang dari segala arah, baik itu fitnah subhat dan fitnah syahwat. Iblis laknatullah ini adalah pemain lama. Iblis itu pemain lama. Jauh sebelum kita lahir, bahkan sebelum bapak kita, bapaknya bapak kita, bapaknya datuk kita lahir, iblis sudah ada. Orang lama itu kelas berat. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tak sanggup kita melakukannya. Makanya untuk menjauhi kemaksiatan juga kita butuh apa? Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perkara yang sudah kita ketahui larangannya, keharamannya. Kita tahu riba itu haram, tapi kita tidak sanggup meninggalkannya. Kita tahu musik itu haram, tidak sanggup kita meninggalkannya. Kita mengetahui bincang-bincang yang tidak bermanfaat setelah sholat isya ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan kitab Umdatul Ahkam. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah taala membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Dan maksudnya tidak ada manfaatnya. Kalau belajar agama tidak masalah. Malam-malam melakukan hal tidak manfaat. Ya nonton begadang malam. Kalau bangun malam sholat baca Quran manfaat. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari Muslim.
tapi masih sering kita kerjakan, kita lakukan. Makanya kita butuh pertolongan dari Allah. Minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim. Doa Allah Ta'ala tahu kita butuh hidayah. Setelah ayat sebelumnya, Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya ibadah hanya untuk Allah dan kita butuh pertolongan Allah Ta'ala. Ayat selanjutnya Allah perintah kita untuk berdoa, Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah siratal mustaqim, minta hidayah. Ya, maka kita sadar diri kita ini Pak butuh pertolongan dari Allah. Maka apa yang kita lakukan? Berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Merengek di hadapan Allah Ta'ala. Apa saja hajat kita minta kepada Allah. Yang minta kepada Allah, Ihdinas siratal mustaqim, minta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan yang maksud siratal mustaqim ini adalah agama Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta kepada Allah agar kita dapat memahaminya. Minta kepada Allah setelah kita dapat memahaminya untuk dapat mengamalkannya. Kita butuh hidayah dari Allah Ta'ala. Ustaz, saya sudah Islam, Ustaz. Apakah masih butuh hidayah? Butuh hidayah. Betapa banyak orang yang Islam ternyata memahami agama Islam tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Dia agama Islam tapi Islamnya ya hanya Islam KTP. Dia tidak memahami agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka butuh hidayah. Betapa banyak orang yang dia telah Islam, sudah belajar Islam, sudah tahu halal haram, tapi masih jatuh pada perkara yang diharamkan. Masih banyak sunnah Nabi yang belum bisa dikerjakan. Butuh hidayah dari Allah Ta'ala. Masih banyak maksiat yang dia lakukan. Butuh hidayah dari Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya sudah kita baca ini Pak, kita hayati dalam diri kita. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Beri hamba hidayah pada siratal mustaqim ya Allah. Yaitu jalan yang Engkau berikan kepada sedikit, kepada para anbiya, syuhada, wassalihin. Minta kepada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat, jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW, jalan yang telah ditempuh oleh para imam. Dan ingatlah, setiap apa yang Nabi perintahkan itu kebaikan. Makanya Allah Ta'ala katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang Rasul dari golongan kalian, dari diri kalian sendiri. Ya, Rasulullah Muhammad SAW, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi Rasul ini apa yang menjadikan kalian sulit. Ini sifat Nabi SAW. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat bersemangat untuk kebaikan kalian. Raufur Rahim, lembut dan cinta pada kalian. Ini Nabi SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu Pak, sewaktu umatnya merasa berat, merasa sulit, Rasulullah juga merasa sulit, berat. Tidak mau Rasulullah memberatkan kita. Tetapi Rasulullah sampaikan ini syariat Allah.
Ini yang Allah cintai, Rasulullah sampaikan. Ini yang Allah benci, Rasulullah sampaikan. Walaupun akibatnya apa? Lihat apa yang didapatkan Nabi SAW. Rasulullah dimusuhi oleh kaumnya. Rasulullah SAW diusir dari kampungnya. Pamannya memusuhi Nabi SAW. Tapi Rasul harus sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'antum. Makanya jangan suzon dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Semua apa yang Allah Taala perintahkan hakikatnya itu adalah kebaikan. Tapi kita kadang tidak tahu. Sama seperti kita Pak sebagai orang tua, kita cinta pada anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang tidak sayang dengan anak-anaknya. Suatu kita lihat anak kita, dia mainkan listrik, dia bahagia, senang, tertawa. Main listrik apa yang kita lakukan? Maka kita juga tertawa, kita biarkan lah, kita ambil anak kita jauhkan, lepaskan mainan listrik yang tadi berbahaya baginya. Kenapa? Kita tahu ini bahaya untuk anak kita. Walaupun anaknya nangis-nangis, mungkin perasaan anak itu, apa ini Abi, ayah, apakah tidak sayang pada kita? Dan kita katakan, Bapak tahu nak, kamu tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Apa Allah Taala katakan? Diwajibkan atas kalian berperang, padahal kalian tidak senang berperang. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu hakikatnya adalah kebaikan bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, pada sesuatu itu adalah hakikatnya keburukan bagi kalian. Allah tahu, kalian tidak tahu. Ini makanya kalau dapat sunnah Nabi, kita dapat hadis Nabi SAW, Rasulullah memerintahkan demikian, Rasulullah melarang yang demikian. Yang harus kita tancapkan dalam diri kita, Pak, ini perintah Nabi adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti kebaikan walaupun kita tidak mengetahui hikmahnya. Kalau di sana ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakin ini pasti keburukan walaupun kita tidak mengetahui mudaratnya apa. Pasti keburukan. Cuma terkadang ilmu kita yang tidak paham, sama seperti anak kecil tadi. Ya, Rasulullah SAW bukan ingin memberatkan kita. Rasulullah sayang sama kita. Rasulullah rela diusir dari kampungnya. Rasulullah rela ingin dibunuh oleh kaumnya. Tapi Rasulullah harus sampaikan karena cinta kepada umatnya, agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, agar kita selamat dari neraka Allah, masuk Rasulullah SAW. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Allah marah pada mereka, yang Allah murkai. Maghdub, siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Ini contohnya adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini bagaimana sifat mereka? Mereka ini memiliki ilmu. Mereka tahu, datang kepada mereka ilmu. Mereka membaca Alkitab. Akan tapi mereka tidak mengamalkannya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi, akan tapi juga berlaku bagi kita semuanya. Yang apabila telah mendapatkan hidayah, irsyad wal bayan, kita dapat petunjuk. Allah kabarkan ini halal, ini haram, tapi kita masih kerjakan yang haram tadi. Kita masih tinggalkan yang Allah perintahkan. Ya, ini sama sifatnya dengan orang-orang Yahudi yang maghdubi alaihim, Allah murka dengannya. Diingat oleh Allah Subhanahu dapat ilmu. Setelah kita belajar ilmu, maka tidak manfaat ilmu ini kecuali dengan kita amalkan.
Makanya Allah Ta'ala kabarkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja, tetapi diamalkan. Kita tahu menuntut ilmu itu wajib, banyak utamanya, maka kita harus menjadi orang yang terdepan, orang yang paling bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita mengetahui keutamaan soft pertama, maka kita adalah orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan soft pertama tadi. Kita mengetahui bagaimana ancaman Allah Taala terhadap pemakan riba, maka kita adalah harus menjadi orang yang paling jauh dari riba ini. Jangan seperti orang-orang yang Yahudi, yang mereka mengetahui tapi mereka tidak mau mengamalkan. Maghdubi alaihim. Kemudian tidak juga seperti orang-orang yang dhalim, orang-orang yang sesat, yang diberikan penolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ini semangat mereka ibadah, tapi ibadah dengan tanpa ilmu. Mereka tidak belajar, bodoh, akhirnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salah. Makanya Allah Ta'ala katakan la ta'budu, ya orang-orang musyrik Makkah, mereka beribadah kepada Allah tapi dengan cara menyekutukan Allah. Mereka ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. La a'budu ma ta'budu, tidaklah kalian beribadah kepada yang aku beribadah dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kenapa? Ibadah kalian salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena penuh dengan kesyirikan. Kalian beribadah kepada Allah, beribadah juga dengan selain Allah. Makanya Allah katakan ini bukan ibadah yang sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai ibadah. Makanya sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak manfaat. Makanya syarat ibadah itu jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua. Pertama dari sisi amil, yang kedua dari sisi amal. Dari sisi amil, maka orang yang ibadah ini agar ibadahnya diterima, dia harus seorang muslim dan muwahhid, muslim yang mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak muslim, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak Islam, sebanyak apapun dia kurban misalnya, tidak diterima, tidak manfaat karena tidak Islam atau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dari sisi amal. Dari sisi amal terbagi dua lagi. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, kalau tidak ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak manfaat. Dia banyak sedekah tapi dengan tujuan dunia, agar menang misalnya, dipilih orang, agar banyak subscriber, maka dia banyak sedekah, bukan untuk Allah, kan tidak ada manfaatnya, tidak ikhlas. Kemudian tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, juga tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi SAW katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan tidak sesuai dengan tuntunan dari kami, itu sesuai tuntunan Nabi SAW, maka amalnya tertolak. Makanya orang-orang Nasrani mereka ibadah, rajin ibadah tapi tidak manfaat. Makanya Allah katakan mereka dhalim, orang-orang yang sesat. Dan ini tidak berlaku bagi orang Nasrani saja, tapi juga berlaku bagi umat ini yang senantiasa kita membaca ayat Al-Fatihah ini, yang mereka beribadah tidak dengan ilmu. Maka penting untuk belajar. Yang penting untuk belajar ilmu agama agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tidak seperti orang Nasrani tadi.
Tapi menurut saya bisa jadi karena sampaikan pada kesempatan hari ini apa yang benar datang dari Allah wa Ta'ala dan yang salah datang dari kelemahan iman dan dari syaitan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Dan kita mohon kepada Allah wa Ta'ala Azim biasma'i husna wa sifatil ulia wa Allah Ta'ala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita, dan Allah Ta'ala mengumpulkan kita semuanya nanti di surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.